Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo, jalur hukum. Mau pidana kek, mau mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya nggak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri, membela nasab garis keturunan Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu kami dari keluarga Batan juga sudah pernah memberikan melalui pengacara kami itu sudah memberikan ultimatum agar Habib Bahar bin Smith ini mencabut pernyataannya dan juga minta maaf. Sangat disayangkan sekali beliau mengeluarkan video malah membalasnya sampai mati, sampai kiamat. Saya tidak akan minta maaf dan tidak akan mencabut pernyataan. Nah, sampai hari kiamat saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Sampai saya mati, saya tidak akan saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf. Lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Kalian mau ancam saya jalur hukum, silahkan jalur hukum. Sejengkal pun saya nggak bakal mundur. Maka dari itu ya silakan tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Insya Allah karena kita sudah mendapatkan bukti daripada Robito Alawiyah juga tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Nah, insya Allah ya kita kedepannya akan tindak lanjuti dengan cara yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di NKRI. Yang aneh adalah si Bahar Smith ini kelihatannya tidak bisa membedakan yang mana keras kepala, yang mana prinsip, sahabat-sahabat. Jadi ini yang aneh di Bahar Smith, tidak mampu membedakan yang mana prinsip dan yang mana keras kepala. Tetapi untuk kali ini kelihatannya si Bahar Smith ini betul-betul keras kepala. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan Robito, masih sekaitan dengan Habaib, masih sekaitan dengan Bahar Smith. Tetapi ini adalah pernyataan yang dilakukan oleh keturunan Wali Songo karena ini sudah diserahkan kepada pengacara mereka dan akan bersedia mengambil jalur hukum dan pasti Bahar Smith akan dipolisikan. Yang aneh adalah si Bahar Smith ini kelihatannya tidak bisa membedakan yang mana keras kepala, yang mana prinsip, sahabat-sahabat. Jadi ini yang aneh di Bahar Smith, tidak mampu membedakan yang mana prinsip dan yang mana keras kepala. Tetapi untuk kali ini kelihatannya si Bahar Smith ini betul-betul keras kepala. Bukan prinsip dia, tapi dia menjual bahwa ini adalah prinsip saya. Itu harus dia bedakan yang mana prinsip, mana keras kepala. Nah, sebelum kita ulas lebih jauh video yang sempat di depan tadi, pernyataan-pernyataan si Bahar Smith, dan kita akan mencoba mengomentarinya. Terlebih dahulu kita akan lihat video utuhnya, lengkapnya, seperti apa respon dari keturunan Wali Songo, pernyataan yang disampaikan oleh Bahar Smith, sekuku pun katanya. Iya, dasar keras kepala kan begitu. Tapi kita akan lihat sahabat-sahabat. Mari kita lihat videonya. Kemudian dalam surat yang dinyatakan oleh Robito Alawiyah sendiri, kita akhirnya meminta klarifikasi dari Robito Alawiyah. Apakah betul mereka menyatakan bahwasanya Wali Songo itu tidak berketurunan? Nah, jadi kita juga memberikan poin juga, tolong dihimbau anggotanya ini, Bahar bin Smith, jangan mengganggu gugat keluarga Wali Songo. Padahal keluarga Wali Songo juga tidak mengurusi keluarga Bahar secara Wali Songo. Nah, kemudian alhamdulillah dengan hormatnya juga Robito Alawiyah sudah memberikan surat tanggapan. Jadi saya juga akan bacakan juga. Nah, saya minta izin juga menjelaskan kurang lebih jawaban mereka. Maaf sebenarnya. Menarik. Jadi ini kita supaya, meskipun surat ini adalah internal antar organisasi, tapi kenapa saya akan jelaskan? Karena ini supaya memberikan klarifikasi ke masyarakat. Karena ucapan daripada Bahar ini kan sudah viral kemana-mana. Nah, sehingga meskipun ini antara internal organisasi dan kami pun juga tidak perlu lagi menjawab Robito Alawiyah karena jawabannya bagi kami lumayan memuaskan. Gimana Marcel? Nanti saya jawab dulu sebentar. Oke. Ini nomor suratnya adalah nomor surat 593 garis miring A garis miring DPP RA garis miring 5 Romawi garis miring 2023. Ini tertanggal Jakarta 10 Syawal atau 2 Mei 2023. Pada dasarnya Robito Alawiyah memberikan 4 poin jawaban. Jawaban pertama,
sejatinya kami Maktab Daimi Robitoh Alawiyah sudah pernah bertemu dengan saudara saya, Bagus Mugir Fadil, pada tanggal 7 November 2016 di gedung Robitoh Alawiyah. Dan itu merupakan suatu kehormatan bagi kami. Nah, bagi kata beliau begitu. Bahkan sampai saat ini kami masih menunggu kelanjutan dari pertemuan tersebut. Nanti saya akan jelaskan tentang pertemuan di 2016. Nah, yang kedua poinnya, adapun surat Maktab Daimi nomor 39 MDRA /6/2020 tertanggal 11 Juni 2020 perihal pernyataan Maktab Daimi tentang Marga Asmat Khan dan Lembaga Ashraf Asmat Khan Ahlul Bait Internasional untuk menjawab adanya edaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Ashraf Asmat Khan Ahlul Bait Internasional dengan membawa nama Maktab Daimi Robitoh Alawiyah. Itu poin kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan himbauan kepada Habib Bahar bin Smith, kami pasti melakukannya, tetapi tidak untuk dipublikasikan di media sosial. Adapun sosok Habib Bahar bin Smith tidak mewakili Robitoh Alawiyah ataupun Maktab Daimi, dan itu bersifat personal pribadinya saja. Personal pribadi. Harapan kami yang keempat poinnya adalah adanya keterbukaan dan hubungan serta kerjasama yang baik demi mendapatkan kebenaran. Nah, ini tertanda tangan oleh Ketua Umum Habib Taufik bin Abdul Razak Sagaf, dan Sekretaris Umumnya adalah Muhammad bin Muhdor Al-Hamid. Jadi alhamdulillah menanggapi surat tersebut kami pada dasarnya bersyukur dan menyambut baik, apalagi dari Robitoh Alawiyah juga mengungkapkan kalimat yang dengan hormat kepada kami, dan kami pun juga dengan hormat. Nah, ini artinya kami menyayangkan sekali atas oknum Habib Bahar bin Smith yang menyatakan seakan-akan ini mengadu domba jadinya. Dia dengan persepsi sepihaknya, seakan-akan Robitoh Alawiyah itu tidak mengakui Wali Songo berketurunan. Padahal dari surat tersebut, surat yang ada edaran dari Robitoh Alawiyah itu bukan membahas tentang masalah keturunan Wali Songo itu terputus, bukan. Nah, cuman Robitoh Alawiyah dengan jujur dan objektif dan dengan hormat menyatakan hanya punya sejarah sampai nasab sampai dengan Wali Songo saja. Nah, kemudian tentang lembaga yang disebut tadi itu tidak mewakili keluarga Wali Songo yang lain. Nah, termasuk kami pun juga tidak termasuk di dalamnya. Yang setahu kami itu merupakan lembaga yang oknumnya kita sebut saja inisialnya adalah SF. Nah, itu di luar ini kami, dan artinya surat edaran Robitoh Alawiyah bukan untuk menjelaskan kepada umum bahwasanya Wali Songo tidak berketurunan, bukan seperti itu. Nah, artinya di sini ada salah persepsi yang kemudian dibalik menjadi sebuah fitnah, bahwasanya seakan-akan Wali Songo tidak berketurunan. Padahal Robitoh Alawiyah saja setelah klarifikasi ini menjadi jelas bagi kita, bahwasanya Robitoh Alawiyah tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang dibelokkan oleh oknum Habib Bahar bin Smith. Nah, maka dari itu kami dari keluarga Banten juga sudah pernah memberikan melalui pengacara kami itu sudah memberikan ultimatum agar Habib Bahar bin Smith ini mencabut pernyataannya dan juga minta maaf. Sangat disayangkan sekali beliau mengeluarkan video, malah membalasnya sampai mati, sampai kiamat. Saya tidak akan minta maaf dan tidak akan mencabut pernyataan. Nah, maka dari itu ya silakan tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Insya Allah, karena kita sudah mendapatkan bukti daripada Robitoh Alawiyah juga tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Nah, insya Allah ya kita kedepannya akan tindak lanjuti dengan cara yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di NKRI. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya bagaimana pernyataan dari keturunan Wali Songo yang sudah menyampaikan bahwa saya sudah serahkan kepada pengacara dia dan dia akan menempuh jalur hukum. Artinya Bahar kemungkinan besar akan dipolisikan karena dianggap menyebar berita bohong dan fitnah di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kalau kita mau melihat bahwa ternyata Robitoh Alawiyah juga sudah menyampaikan bahwa dia tidak pernah sama sekali menyampaikan atau mengeluarkan secari kertas pun sebuah keputusan bahwa Wali Songo itu bukan suriat Nabi Muhammad SAW, tetapi Robitoh Alawiyah itu hanya lebih pada tidak menelusuri setelah Wali Songo, dia tidak punya catatan. Itu artinya Robitoh Alawiyah tidak pernah ada pernyataan bahwa Wali Songo bukan suriat Nabi Muhammad SAW.
Kemudian sahabat-sahabat, dan ini yang menjadi catatan besarnya kenapa Bahar Smith dipolisikan, karena Robito Alawiyah yang dia jadikan sebagai benteng yang dia bela, ternyata di orang yang Robito saja itu tidak sejalan dengan pemikiran si Bahar. Artinya ini adalah kemauan sendiri si Bahar. Dan yang terakhir adalah kalau kita lihat dari polemik ini, kita sebenarnya berharap dari Robito Alawiyah menyampaikan, bukan di publik melakukan konferensi pers soal hasil-hasilnya. Nah, tetapi kan sampai hari ini juga Robito Alawiyah itu tidak pernah juga menyampaikan konferensi pers secara sahih, kan begitu sahabat-sahabat. Sehingga karena Robito Alawiyah ini sering diseret-seret sahabat-sahabat. Kenapa dia diseret? Karena itu adalah pernyataan dari si Bahar Smith. Dan Bahar Smith, apalagi Bahar Smith tadi, ya yang keras kepala itu kan, yang menganggap bahwa saya punya prinsip, kan begitu sahabat-sahabat. Nah, itu yang kita tunggu sahabat-sahabat. Selagi itu belum muncul, saya yakin media, saya yakin pegiat-pegiat sosial, aktivis pribumi, aktivis Indonesia, aktivis yang Islam Nusantara pasti akan meneriakkan ini untuk segera melakukan tes DNA untuk menyelesaikan polemik ini. Walaupun misalnya ada pernyataan dari Ketua Umum NU, tetapi saya kira sudah banyak juga yang merespon, termasuk Gus Fuad Pleret, bahwa sesungguhnya di balik cerita itu memang ada yang harus kita ungkap sahabat-sahabat. Kita tidak bisa, karena ini bukan kiainya, tapi ini kita mau menyelamatkan yang namanya umat. Nah, ini yang harus diselamatkan sahabat-sahabat, sehingga kebenaran harus dipaktakan, kebenaran harus diungkap sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.